Harry Kane bertekad memecahkan rekor Robert Lewandowski untuk gol terbanyak di Bundesliga Jerman dalam satu musim. Pemain berusia 30 tahun itu, telah mencetak 35 gol dalam 31 penampilan Bundesliga Jerman musim ini, terpaut 6 gol dari 41 gol Robert Lewandowski pada musim 2020-2021. Ketika ditanya tentang kemungkinan memecahkan rekor dengan 3 pertandingan tersisa di musim Liga, Harry Kane mengatakan, itu mungkin saja terjadi. Namun yang jelas Kane merasa senang apabila bisa menambah gol dan mencetak beberapa gol untuk membantu tim. Target Atletico Madrid, Santiago Gimenez dikabarkan siap mengikuti jejak pelatihnya, Arne Slot meninggalkan Feyenoord dalam beberapa bulan ke depan. Atletico memang menjadi salah satu peminat servis striker tim nasional Meksiko tersebut selama beberapa waktu terakhir. Menurut kabar terkini yang dilansir dari Diario Record, minat dari Atletico Madrid kemungkinan bisa bangkit kembali. Kontrak Gimenez dengan klub asal Belanda tersebut akan berlangsung hingga 2027 dengan nilai transfer di kisaran 45 juta euro. Selain raksasa La Liga tersebut, beberapa klub Italia dan Premier League juga dikaitkan dengan pemain 23 tahun tersebut. Manchester United hanya mampu meraih hasil sama kuat kontra Burnley pada laga pekan ke-35 Premier League. Tak hanya gagal memetik 3 poin penuh, United juga terancam kehilangan Scott McTominay akibat cedera. Pada laga tersebut, Scott McTominay masuk menggantikan Kobbie Mainoo pada menit ke-65. Namun, gelandang asal Skotlandia itu tumbang karena cedera pada injury time. McTominay tidak bisa menyelesaikan pertandingan Manchester United versus Burnley. Ten Hag mengungkapkan kalau sang pemain masih perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Barcelona tidak hanya gagal mengalahkan Real Madrid di 3 pertemuan El Clasico musim ini, namun mereka nampaknya juga kalah di bursa transfer. Menurut Marca, Barcelona akan kehilangan penandatanganan pemain ajaib berusia 12 tahun Alexei Mayorao. Ia adalah pesepak bola asal Belarusia, telah beberapa lama bermain di Spanyol bersama Cerdanyola. Blaugrana telah melakukan segala upaya untuk meyakinkan anak muda itu bahwa masa depannya ada di Barcelona. Mayorao sudah mengambil keputusan dan lebih memilih pindah ke Los Blancos ketimbang Barcelona. Jendela transfer musim panas mendatang akan menjadi sangat penting bagi proyek Xavi di Barcelona. Salah satu yang akan dibahas adalah nasib Vitor Roque. Menurut laporan Mundo Deportivo, Roque bisa saja meninggalkan Barcelona dengan status pinjaman pada Juni mendatang. Kepergiannya tidak hanya dikaitkan dengan berkurangnya popularitasnya, tetapi juga kesulitan Barcelona dalam mendaftarkan pemain untuk musim baru. Jika gaji pemain muda tersebut tidak dikurangi agar sesuai dengan batasan financial fair play Barcelona, Roque bisa saja akan keluar dari klub hanya dalam waktu 6 bulan setelah masa kerjanya di Spanyol. Arsenal dikabarkan berharap dapat membawa 3 atau 4 pemain baru ke klub musim panas ini sebagai bagian dari belanja besar-besaran di bawah asuhan Mikel Arteta. Football Transfers mengklaim bahwa Arteta dan Direktur Olahraga Edu telah menetapkan tujuan mereka untuk membawa setidaknya 3 hingga 4 rekrutan baru ke Emirates Stadium untuk musim depan. Berkat kemajuan mereka ke babak 8 besar Liga Champions, dana transfer klub tampaknya akan didukung oleh dana sebesar 79 juta pound sterling. Seorang gelandang dan penyerang baru diperkirakan akan menjadi hal yang sangat penting bagi The Gunners. AC Milan diberitakan mulai membuka komunikasi untuk merekrut pemain belakang milik Aston Villa yaitu Diego Carlos. Melansir laporan terbaru dari Calcio Mercato, Milan kini disebut sudah menjalin kontak dengan bek milik Aston Villa tersebut. Direktur Milan disebut sudah berkomunikasi langsung dengan agen dari Carlos untuk membahas potensi kepindahan sang bek ke San Siro musim panas nanti. Adapun kontrak Carlos sendiri bersama Villa tinggal menyisakan 2 tahun lagi. Bila mengacu pada situs pemain Transfermarkt, harga jual sang defender kini ada di angka 16 juta euro atau setara dengan 277 miliar rupiah. Inter Milan dan Torino saling berhadapan pada pekan ke-34 Liga Italia, bermain di Giuseppe Meazza pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Nerazzurri menang dengan skor 2-0, duel berlangsung sengit di awal babak pertama. Inter Milan dan Torino saling berusaha menekan dan melakukan pressing, namun tak ada gol tercipta sampai turun minum. Pada babak kedua ini, duel masih berlangsung dengan alot. Namun kemudian situasi menguntungkan didapatkan Inter Milan. Pada menit ke-47 Henrik Mkhitaryan dilanggar oleh Tameze di depan kotak penalti. Awalnya wasit memberikan kartu kuning, namun setelah dicek ulang via VAR,
Kartu itu dibatalkan dan sang gelandang di kartu merah. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-57 lewat Hakan Calhanoglu. 4 menit kemudian Calhanoglu mencetak brace via titik putih. Setelah itu tak ada gol yang tercipta sampai laga babak kedua berakhir. Kemenangan ini memperpanjang kemenangan Inter di Liga menjadi 28 pertandingan. Arsenal sukses mengalahkan Tottenham Hotspur pada lanjutan Liga Inggris. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Tottenham Hotspur, Arsenal berhasil unggul 3-0 di babak pertama. Arsenal unggul 1-0 pada menit ke-15 lewat gol bunuh diri pemain Tottenham Pierre-Emile Højbjerg. Arsenal menambah keunggulan 2-0 pada menit ke-27 melalui gol Bukayo Saka. Di menit ke-38, Arsenal berhasil menambah skor menjadi 3-0 lewat sundulan Kai Havertz usai meneruskan umpan sepak pojok Declan Rice. Di menit ke-64 Tottenham berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 lewat gol Christian Romero. Pada menit ke-84 wasit memberikan penalti untuk Tottenham. Son Heung-min yang menjadi eksekutor penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Kemenangan ini membuat Arsenal memperkokoh posisi puncak klasemen Liga Inggris dengan mengemas 80 poin dari 35 pertandingan. Manchester City berhasil memetik 3 poin setelah menekuk Nottingham Forest 2-0 dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Bertandang ke City Ground, skuad Josep Guardiola membawa misi meraih 3 poin untuk terus menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara. Forest melawan dengan baik, tapi perbedaan kualitas pemain jadi penentu. Kali ini 2 gol City dicetak oleh Josko Gvardiol di menit 32 dan Erling Haaland di menit 71. Forest mendapatkan peluang, tapi tidak cukup efektif untuk mencetak gol. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Manchester City di peringkat 2 klasemen Liga Inggris sementara dengan 79 poin.